tahun 75 itu seperti apa sih, Mam, itu pergerakan perfilmannya itu kayak apa? Secara pribadi tuh saya kan punya masalah, tiap manusia kan punya masalah. Dengan adanya film, kita melampiaskan, mengeksplornya dengan air mata, tapi masuk di dalam cerita itu. Yes. Jadi secara psikologi kita terjawab. Memang ini Sobat Tripod ya, gampang untuk bicara, berdamai dengan diri sendiri. Tapi kita melakukannya kadang ya susah ya, bener gak sih? Makanya kebanyakan sekarang lepas dari agama apapun yang kita kan Pancasila ya, agama apapun dianut orang-orang Indonesia. Ngaku beragama tapi banyak yang tidak bertuhan. Cuma beragama, padahal agama itu kan buatan manusia. Benar. Tapi mereka tidak takut dan tidak hormat sama Tuhan. Halo Sobat Tripod, Training Podcast. Untuk kali ini, Chef Saputri kedatangan seorang bintang tamu yang the legend di dalam perfilman dan seniman yang sangat-sangat fenomenal sekali. Siapa lagi sih di umur yang sudah tidak muda lagi? Langsung saja kita sapa. Mayati Surahman, Masya Allah. Apa kabar Mayati? Baik. Baik, sehat? Puji syukur sehat. Sehat ya. Di umur 68 tahun masih berkarya ya. Sampai sekarang. Selagi Tuhan kasih kekuatan, kemampuan ya jalan terus aja. Iya, dan banyak-banyak film yang belum rilis ya. Banyak, ada tahun ini mungkin Februari 2 film. Rahasia Rasa dan Kampung Keramat. Jadi kalau yang satu tentang kuliner, yang satu horor. Horor, mesti horor ya, pasti deh tuh ya horor ya. Mayati, seorang Yati Surahman, ya sahabat Tripod ini kan pasti nggak asing ya dengan seorang Yati Surahman. Dari tahun berapa sih meniti karirnya itu? Tahun 75. Udah lahir belum? Belum. Oh ya ampun. Belum lahir, masih kencing. Masih dibuat sama nyokap. 75? Tahun 75, tapi itu juga... Bisa diceritain nggak? Ya awalnya sih udah kerja di El Nusa karena almarhum bapak dari El Nusa. Terus saya lulus SMA, masuk di sana. Terus tahu-tahu kan suka nyanyi di Taman Ria Ancol, Taman Ria Irti. Oh, suka nyanyi juga. Nyanyi, tapi nyanyi asbun lah. Oh, nyanyi asal bunyi. Asal bunyi. Oh. Tahu-tahu di foto sama wartawan. Katanya wartawannya bilang, ini ada sutradara nih manggil gitu. Enggak, di foto sutradara itu, ini siapa kok cantik? Enggak, dia nggak tahu deh, pokoknya dia mungkin perlu pemain baru. Kalau zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Iya, zaman dulu tuh sangat langka lah dibilang pemain film itu karena memang tidak gampang. Iya. Gitu. Enggak, di samping waktu ditemuin siapa tadi? Wartawan udah almarhum sih. Ya. Nah, ini siapa, ini bisa nih mungkin. Gitu ya. Tapi semua memang udah jalannya ya, Mayati ya. Jadi akhirnya ke film lah. Karena itu saya karena kelamaan kerja di El Nusa digaji buta kan. Kok gaji buta? Karena kerja nggak kerja tapi digaji. Saya bilang, Pak, saya malu saya resign gitu. Enggak, kamu gimana sih? Bukan maksud Visa, Mam, digaji butanya kayak apa? Ya artinya saya atas nama kerja di El Nusa. Tapi secara real saya nggak pernah masuk. Kalau zaman dulu kan bisa siapa aja tanda tangan absen. Kalau dulu ya. Kalau sekarang sih nggak bisa kan. Dulu masih wow ya. Body masih oke, rambut tetap panjang seperti itu. Enggak sih, waktu itu bondol. Serius, Mam? Serius, dulu saya seneng bondol. Makanya orang berpikir saya laki-laki apa perempuan. Maksud sih Mayati? Iya, tomboy. Oh. Tomboy, tapi nggak seneng sejenis loh. Tapi cantik ya, makanya kan dilirik sama media, oh bisa nih. Mungkin. Gitu. Akhirnya resign lah kantoran ya, itu kantoran ya. Terus di apa?
bukan diambil siapa media itu dikenalin ke dunia entertain gitu. Yang ngajak saya wartawan namanya Simon PS tapi udah almarhum. Oh, Indonesia. Ya. Gitu. Diajak ke dunia entertain. Setelah Itu di mana pertama? Judulnya Kisah Cinta. Itu langsung dikontrak. Iya, bayarannya juga kaget juga kan waktu itu gajiku sebulan di Elnusa itu 75.000. Zaman itu ya. Terus diajak main film dibayar 150.000. Waduh, gede ya gitu. Zaman tahun 75 ya. Tim kreatif sahabat tripod 75.000 sama 150.000 di tahun 75. Maksudnya jadi berapa gitu? Waduh. Udah beda duit kali itu. beda musim. Ini ya Mom ya, iya ya untuk tahun-tahun segitu udah gede ya. Kata orang sih gitu. Terus akhirnya itu otodidak jadi. Otodidak, tapi film yang kedua di 6 Pelayan Seksi 76 saya disekolahkan di IKJ. Oh, iya sempat di 6 Pelayan Seksi Sobat Tripod. Jadi beliau yang awalnya jadi anaknya Titi Puspa. Yes, di 6 Pelayan Seksi. Itu jadi Mami ini dengan almarhum siapa, Mam? Aidi Muart, Jalal. Bukan, yang jadi 6 Pelayan Seksinya. Enggak almarhum, masih ada. Oh masih ada. Oh, iya. Masih ada dia. Doris Kalebo. Iya, masih Doris ada. Kalebaut. Iya, Tante Doris. Masih ada tuh, Mam. Masih ada. Iya. Yang banyak sih. Karena kan maksudnya sudah ini ya. Ya kayak aku juga pernah dari tahun 2020 sampai 2023 aku dibilang udah meninggal. Di YouTube ya. Emang sudah beredar. Netizen ya. Makanya sekarang kalau dengar ada yang meninggal saya harus cek and recheck dulu. Iya. Kayak kemarin sih sahabat kita juga Iya. kan meninggal, Emilia Contessa. Iya, benar. Sedih lah secara manusia. Oh iya. Ya untuk Dena teman kita juga ya, Mam ya. Turut berduka cita kami dari tim kreatif NFC Channel Tripod Trending Podcast mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita, semoga Mama Bunda Emil diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya percaya Dena kuat. Iya. Saya tahu Dena juga. Dena ada kuat. Mam, kembali lagi. Jadi ini Pelayan Seksi yang kedua. Itu rasa deg-degan atau gimana itu? Enggak sih, cuman saya tanya waktu itu kan dia bilang, "Kamu di sini jadi anak SMP ya?" Waduh. Itu sudah nemu sutradara. Kok jadi anak SMP, Om? Badan kamu kecil katanya. Waktu itu badannya kecil banget. Iya. Cuma beratnya 40 apa? Iya, waktu itu 40. Pantes Om, pantes nggak apa-apa. Jadi anaknya Titi Puspa katanya. Ya itulah. Jadi anak, ya kan zaman dulu tuh kan mungkin edukasinya dari Om Abbas itu maunya bawa orang kaya kan cuma uang buat anak-anaknya. Tapi tidak pendidikan. Jadi anaknya tidak punya pendidikan dalam arti attitude. Kalau mandi kan harusnya tutup pintu, kunci pintu. Enggak, waktu itu aku disuruh mandi, nggak kunci pintu terus dibuka sama kakaknya. Jadi telenji, tapi untuk belakang doang. Oke. Ditanya waktu itu. Iya, itu zaman tahun 75 itu seperti apa sih, Mam, itu pergerakan perfilmannya itu kayak apa? Sangat beda sih sekarang, mungkin karena dulu kan persaingannya lebih, buat saya sih ya, lebih berat. Kalau di dunia film itu kayak semacam ada kayak pelonco, dalam arti pelonco tuh. Pelonco tuh kalau anak mau masuk kuliah iya, apa tuh namanya? Pelonco lah kita bilangnya. Gitu ya? Iya. Supaya dia mental. Bagaimana secara mental di dunia film itu punya kekuatan. Jadi ternyata waktu itu diajarinnya sama Om Abbas, kenapa aku disekolahkan di IKJ. Walaupun saya bilang, Om saya kerja Om gitu. Nggak apa-apa, udah kamu yang bayar siapa Om? Om katanya. Gitu dia bilang. Nah cuman saya tidak terus dalam arti secara kurikulumnya saya mahasiswa bukan. Tapi istilahnya kayak
nitip aja lah. Orang saya juga dengerinnya dari jendela. Saya nggak masuk di kelas. Dari jendela aja. Kalau dulu IKJ jendelanya gede-gede. Iya, kalau sekarang sudah ber-AC. Iya, sekarang udah AC. Iya. Jadi kayak gitu-gitu aja. Akhirnya justru dari situlah saya banyak belajar apa itu film, apa itu acting, apa itu pekerjaan film adalah tim. Walaupun kita pemain mau peran utama kayak atau siapa, kita tidak bisa jadi apa-apa tanpa teman-teman kru. Yes. Gitu. Itu satu kata yang harus sahabat tripod tahu. Kita bukan apa-apa Tanpa ya, mereka. Mam, ya? Iya. Tanpa mereka. Tapi kan kebanyakan sekarang kalau Tapi udah... sekarang kebanyakan sombong ya anak-anak yang itulah. sekarang ya Mami. Iya. Benar gak sih? Kayak makanan sih. Gimana makanan? Kok bisa kayak makanan, Mam? Kayak makanan tuh instan. Oke, Instan yes. yang ada penyakit. Agree. Benar. Terus nggak melekat, tidak mendalam ke hati. Tidak Jadi, bermain di dia hanya dalam- bermain di muka tapi Yes. tidak pakai hati gitu. Aduh, terima kasih loh. NFC Channel ya menghadirkan seorang Yati Surahman. Jadi bukan saya yang bicara tapi pakarnya. Iya begitu deh. Makanya saya nggak apa-apa sih pemain-pemain baru, saya memaklumi kalau mereka tidak mengenal saya. Ada banyak misalnya. Mayati apaan sih? Siapa yang gak kenal Serius, Mayati? main nih. Siapa? Banyak lah, nggak usah. Mereka tidak ada attitude dalam. Langsung lewat buat- gitu aja, petentang-petenteng gitu. Pada kalau saat bisa, berlawanan bisa ini main, deh. kita ajakin latihan nih, gua dibilang, udah apa? Oh gitu, Ini, oke. Banyak. Lontek nggak? Gituin. Lu Nggak bisa lontek taunya nggak? Gituin. Epetan. Belepotan, artikulasi tetap. Kayak Emang gitu sih. ya, bukannya apa ya, sahabat tripod ya, karena apa? Menjadi seniman atau public figure itu tidak mudah membalikan tangan. Bener gak sih, Mam ya? Iya sih. Justru itu yang saya bilang instan. Karena yes, mereka instan. yes. Dan motivasinya juga beda. Motivasi main film hanya untuk terkenal. Kalau udah terkenal, latar belakangnya apapun mereka dengan mengatasnamakan gue bintang film loh. Kan gitu. Iya, udah masuk TV sekali udah. Iya. Wah, artis loh. Gue bintang film loh. Ih, Kan gitu. aku jadi ini loh, jadi dari ngantuk kayak melek jadi karena Mayati. Bener itu, Mam, emang agree, Ya, setuju padahal, banget aku. apalagi sekarang yang sering stripping kan. Yes. Saat stripping itu jalan, terkenal dia. Iya. Tapi saat itu habis, udah gak ada yang kenal lagi. Bener. Makanya saya bersyukur aja, puji syukur udah setua ini orang masih mengingat saya, Iya. masih mau mempergunakan talenta yang saya punya. Kalau generasi Gen Z yang nggak ngerti Yati Surahman, berarti bukan seniman, bukan pemain film. Enggak juga, lahirnya tahun berapa? Kita juga harus maklum. Seorang Yati Surahman loh. Ya enggak juga, tidak harus kak kayak gitu. Tapi ya puji syukur. Kemarin saya pulang syuting dari Ambon, puji syukur orang masih mengenal saya. Iya iyalah. Berarti Mayati ini angkatan Ati Cancer. Ati Enggak ya? Cancer itu justru dulu dia dubber. Oke. Karena kan dulu film dubbing. Iya, dubbing. Sekarang baru direction gitu. Iya. Balik ke topik lagi nih Mayati ya. Untuk film. Akhirnya syuting ya. Syuting bagus. Akhirnya Iya, terus 1, 2, 3 in plan seksi itu. Dulu kan kalau film 1 tahun. Kalau sekarang 10 hari juga jadi deh kayaknya. 15. 15 hari ya? Iya, 15-20 hari lah. Makanya sekarang kayak bikin pisang goreng. Cepet amat. Kipas pisang goreng Tapi jadi. cepet film. amat, cepet dilupain penonton. Ya. Karena memang yang tadi saya sempat sih tim ada yang nanyain, kenapa film dulu sangat melekat. Seingat saya, dulu film-film kita edukasinya lebih besar gitu. Benar. Ingin supaya penonton melihat pelajaran di film. Pelajaran itu kan misalnya pengalaman orang kan tidak harus kita sendiri yang ngalamin. Kan gitu. Dari pelajaran tapi bisa menjadi berbalik. Misalnya kalau ada kejadian kayak pembunuhan, pemerkosaan, ini gara-gara nonton film. Padahal kan film itu visual. Iya, audiovisual. Jadi ada juga secara oral, gambarnya juga ada. Kalau saat misalnya pemerkosaan, misalnya ini kamu karena kamu bergaulnya sama orang nggak benar, akhirnya kan kamu diperkosa, kan harus digambarkan karena film kan.
Kan kayak gitu. Iya bener. Tapi Mayati pernah nggak dapat film disuruh, kalau film zaman dulu tuh kan berani-berani ya saudara-saudara ya. Zaman Yongki Komaladi, zaman aduh bisa juga ngalamin kayak begitu. Itu adegan-adegan panas ya bisa dibilang ya. Itu tergantung sih. Pernah nggak apa namanya? Ya Inem Plan Seksi aja yang tadi saya cerita, saya ada adegannya gitu. Kamu anak SMP tapi tidak diajarin pendidikan sama orang tuamu. Jadi kamu mandi nggak ditutup pintunya, terus kakak kamu buka. Kamu lagi mandi kan nggak mungkin pakai baju gitu. Itu juga sebelum syuting nangis aku. Om kan janjinya awalnya nggak pakai telanjang. Akhirnya enggak, cuma belakang doang. Tapi kan tetap aja telanjang aku gitu. Waktu itu nangis lah ya. Terus Tante Titi Puspa, enggak ya, ini kita ngasih penonton bahwa orang-orang kaya mbok ya jangan lupa, jangan cuma uang. Ternyata kalau kita menjadi anak, bukan cuma uang yang kita gini, tapi juga kasih sayang, perhatian, kan gitu. Jadi itu yang mau diinfokan ke penonton. Jadi jangan cuma uang tok gitu. Iya. Gitu sih. Ada ya oh gitu. Ini visual ya, visual aja. Cuman tetap aja saya nangis. Aduh baru main film yang kedua aja udah disuruh telanjang gitu kan ngeri. Iya. Gitu. Tapi kalau film tergantung sih peredaran waktu itu ada film seks. Nah itu tergantung yang beredar begitu dan yang laku itu banyak orang tanpa alasan saksek deh. Kadang-kadang. Iya. Banyak note-nya ya Tit. Iya. Oke. Dari situ terus Mam ya berkarir di perfilman setelah itu saya gitu. Berhenti di El Nusa. Berhenti. Iya kan berhenti kan di El Nusa, akhirnya lebih ke entertain. Coba tahun 80 tahu-tahu ada yang ngajakin rekaman. Saya bilang kayaknya asbun di suaraku. Multi talenta ya Sobat Tripod ya. Emang ya. Jadi film iya, nyanyi iya. Nyanyi juga. Emang nyanyinya kayak apa mah? Lagu pop sih waktu tahun 80. Cuma 79 lagu Jawa, cuman nggak beredar di Indonesia, beredarnya di Suriname. Suriname? Oh, di Suriname, Sobat Tripod. Suriname kan banyak orang Jawa. Iya, wong Jawa ya, Maya. Gitu. Jadi tapi bisa bahasa Jawa. Saya belajar bahasa Jawa di film Inem Plan Seksi itu karena syutingnya di Surabaya. Yang kedua, yang ketiga. Jadi saya belajar bahasa Jawa. Walaupun saat baru belajar sempat dikampleng sama Pak De Iskak Ateng yang waktu itu. Karena pertanyaanku kita lagi naik pesawat. Pak De, awake dhewe tiba jam piro dikampleng? Karena kasar. Tiba to pesawatnya gitu. Iya. Terus setelah nyanyi Mayati, akhirnya masih di perfilman dong? Masih. Tahun 88 saya minta sama Tuhan. Kenapa? Tiap tahun baru itu penyanyi, banyak banget duitnya kan. Nyanyi sana, nyanyi sini. Walaupun itu ikut juga? Ya iyalah, karena kan udah namanya penyanyi. Diundang sini. Coba sih nyanyi sedikit sih. Aduh. aja? Sekarang sih suaranya serak-serak banjir. Enggak. Setangkai bunga apa? Sedikit aja. Memang yang beredar waktu itu tuh yang di 80 Seikat Mawar Merah. Tuh kan bener kan? Padahal gue gak ngerti ya, gue belum lahir ya. Seikat Mawar Merah, bukan setangkai. Ya indahnya bunga yang kau bawa. Coba itu aja. Dalam genggaman tanganmu. Cuma gitu aja sih. Aduh, kalau Mayati Surahman ini, Masya Allah ya. Oke, artinya di karir ya, di perfilman, di entertainer ya, di entertainment lah, 50 tahun lebih ya. Enggak, 50 tahun, 75, ini kan 225. 50 tahun berarti ya. Tahun. Memang tahun ini pas 50 tahun. Suka dukanya apa? Wah, kalau aku sih menganggap suka ya. Dukanya itu soal capek, semua orang tidur aja capek. Iya. Kan dulu kan suka dibilang
kamu dibayar untuk menunggu. Nah, bener nggak? Bener. Tapi anak-anak sekarang kan udah kalau udah lama sedikit Suka marah. nyamperin sutradara. Ya kalau orang instan begitu. Lu take-nya sekali nggak, one take nggak? Gitu, ya nggak? Ya kayak gitu. Terus Mayati jangan mancing julid dah Mayati ah. Nggak julid sih. Cuma ngasih tahu bahwa pekerjaan dulu dan sekarang beda. Yes. Kalau dulu betul-betul terasanya bahwa itu tim. Benar. Tapi kalau sekarang kebanyakan siapa yang peran utama ya mungkin ya. Peran utama di pojok sono. Produsernya yang Kru-krunya di sini. Membeda-bedakan. Jadi ini peran utama loh. Padahal kan tanpa kita bukan peran utama juga nggak jadi apa-apa. Emang kan? benar, lu sape gitu kan. Kok goyang julid jadinya ya sahabat tripod ya. Tapi emang benar sih untuk Gen Z sekarang itu ya bukan ya ini kita relate aja ya apa Mayati ya bicaranya ya. Ya peran utamanya di mana, krunya di mana. Kalau dulu zamannya dulu meskipun Visa masih kencing dan ini tapi sama Mayati juga sering syuting ya Mayati ya. Kita berbaur ya dengan kru. Ya karena kru kan teman-teman kita. Iya, tanpa mereka, tanpa media dan nggak boleh sombong kalau sama media. Itu kita bukan apa-apa. Gitu. Sih, ya itulah kerjasamanya kita. Makanya setelah nyanyi tahun 88 itu saya bilang Tuhan, kok capek ya gitu. Karena kan malam tahun baru itu udah berapa tempat. Boleh nggak saya minta di film aja? Tahun 89 nggak ada yang ngeling nyanyi. Itu beneran loh. Itu beneran. Oh, ini denger ya. Saya alami. Terus saya bilang, oh Tuhan kayak gini, oke. Karena film buat saya adalah suatu pengobatan. Kalau misalnya, kan film itu kita harus menjadi sesuatu seperti yang sebenarnya, tapi tidak benar-benar kan susah. Iya. Benar. Banyak orang dasarnya dia itu kaya raya, tidak pernah kekurangan. Toto syuting jadi orang yang nggak punya, jalan di tanah misalnya. Toto jalannya kakinya gini di tanah. Orang dia jijik kan sama tanah. Itu gitu. yang paling. Nah itu saya alami juga ada pemain yang gitu. Aku ngeliatnya ya, bukan pemain banyak. Iya, terus saya bilang kenapa sih kamu gitu? Iya. Aku nggak pernah nginjek tanah. Ya udah lu nggak usah jadi pemain. Saya bilang oh gitu. Terus gimana dong? Akhirnya produsernya karena dia sudah dikontrak, produsernya menyewa studio yang memang jelas Ubin. Dikasih tanah baru bisa jalan syuting. Itu saya alami, itu terjadi. Pemain-pemain Visa juga ngalamin seperti itu. Jiji ini. Iya. Lah lu kalau begitu ya nggak usah jadi seniman. Kalau saya nggak usah jadi ini apa? Agak stereotipnya orang menganggap saya gampang nangis. Saya selalu terzolimi, oh iya, ya kan? Ya, ini satu pertanyaan. Iya, makanya kenapa menjadi protagonis terus? Enggak juga sih. Tapi kebanyakan protagonis terus kan, Mayati yang tersakiti, yang ini. Nah akhirnya saya pernah nangis terus kalau syuting nangis terus, kok capek ya nangis terus. Boleh nggak? Dapat tuh antagonis. Jadi mertua galak apa. Lama-lama minta lagi sama Tuhan kok capek teriak-teriak mulu. Pusing. Gitu. Terus yang kedua yang saya alami secara pribadi. Secara pribadi itu saya kan punya masalah, tiap manusia kan punya masalah. Dengan adanya film, kita melampiaskan, mengeksplornya dengan air mata, tapi masuk di dalam cerita itu. Yes. Jadi secara psikologi kita terjawab, kita nggak perlu cari psikiater, bayar mahal kan psikiater. Iya, benar. Kayak gitu, itu sih yang saya alami. Iya. Bukan mengecilkan psikiater ya, Iya. psikiater itu dia sekolah, bayar mahal memang. Tapi artinya tidak perlu dengan menangis saya bisa mengobati diri sendiri. Benar, iya sih. Karena film saya yang Rahasia Rasa bilangnya gitu. Obat itu sebenarnya ada di dalam diri sendiri. Berdamai dalam diri sendiri mungkin ya, lebih tepatnya ya Mayati. Iya. Ya kita sih memang ini Sobat Tripod ya. Gampang untuk bicara, berdamai dengan diri sendiri. Tapi kita melakukannya kadang ya susah ya, bener gak sih? Makanya kebanyakan sekarang lepas dari agama apapun yang kita kan Pancasila ya, agama apapun dianut orang-orang Indonesia. Ngaku beragama tapi banyak yang tidak bertuhan.
Iya. Cuma beragama, padahal agama itu kan buatan manusia. Benar. Tapi mereka tidak takut dan tidak hormat sama Tuhan. Artinya makan hak orang. Ya kan? Kalau saya istilahnya suka bercanda sih. Saya suka bercanda. Jangan pernah makan hak orang, nggak boleh. Tapi kalau suami orang atau bini orang pinjem 2 hari, boleh. Harus pulangin. Kan nggak ngambil, mulangin lagi. Itu aja sih. Iya. Sobat Tripod, ini notice ya. Ini maksud Mayati di dalam perfilman kadang kita memerankan menjadi suami si A, si B, menjadi istri ya. si B ya. Tapi setelah cut pulang ya masing-masing. Suami lu Kan lagi pinjem. Cuma pinjem. Benar. Tapi sekali lagi ya Sobat Tripod ya. Kita memang memerankan di dalam suatu karakter atau tokoh itu memang harus benar-benar. Ya, benar nggak? Benar-benar tapi tidak benar. Ya, benar-benar tapi tidak benar. Ya. Tapi kita harus pakai hati. Iya, pakai soulnya. Bahasa kerennya jiwanya. Inner. Yes, benar. Pakai inner. Soalnya kalau nggak pakai hati ya cuma iya, muka doang. Flat. Ya. Ya, Jadi emang gitu. benar-benar ya kalau misalkan ini ya harus emang menjiwai satu karakter itu emang harus dari hati ya. Apa namanya Sahabat Tripod. Terus ngerasa jenuh nggak? Pernah. Bosan Tahun berapa? Pernah. Boring gitu. Boring ya gua. Tapi gua udah besar nama gitu. Nggak juga ke sana sih. Aku cuman Gimana? kok capek ya syutingnya. Kepengen santai gitu. Terus akhirnya aku di Bali. Oh, Di refresh Bali. ke Bali. Terus di Bali tahun itu masih 80-an kan, 89 kalau nggak salah. Masih aja 89 aku lahir. Baru lahir. Owe itu. Nah, terus udah gitu orang film tahu kan. Udah, gue serahin ya. Lu puter film gue, lo yang muter keliling-keliling Bali. Waduh, sama aja bohong ya gue bilang. Disuruh kerja film juga. Sama, bener. Ya gimana supaya lu nggak lepas dari dunia film. Akhirnya aku medarin film. Karena ada karenanya waktu itu kan film kita selalu dijualnya sama yang namanya broker ya. Iya, broker film. Satu wilayah Bali 8 kabupaten itu ditawar 5 juta tahun itu. Si produser yang punya duit, kayaknya bisa deh kalau lu edarin sendiri katanya. Gimana caranya? Ya lu kerjasama sama siapa. Akhirnya aku kerjasama sama bidang pendidikan, karena filmnya juga film anak-anak gitu kan. Nah, saya lakukan tahun itu saya dapat 150 juta lebih. Tahun itu ya? Tahun itu. Tapi kita ngedarinnya keliling-keliling pakai, karena kan di sana ada namanya Balai Bengong, ditutup terpal, kan film harus gelap kan. Jadi juga penontonnya lucu karena anak-anak sekolah kan, ntar dia lihat keluar, ibu ada di dalam, tapi kok ini ada di sini gitu. Kayak gitu-gitulah. Lucu kan. Jadi akhirnya itu juga sebuah pelajaran buat anak-anak. Dan secara real saya pada hati kayaknya cuma 300 rupiah. Paling mahal 1.250 rupiah. Dapatnya 150 juta lebih. Dan saya berbagi dengan pemerintah waktu itu siapa aja 21%. Sisanya buat yang punya duit. Iya sih. Mayati, untuk sekarang ini ada terus-terusan film judul. Apa sempat vakum nggak? Enggak sih, belakangan. Puji syukur. Alhamdulillah. Puji syukur ada aja. Walaupun karena rambut duit nih. Iya. Rambut putih. Sobat Tripod ya. Seorang Yati Surahman ini tuh. Rambutnya gini tuh. Dia Tapi kalau nggak dikonde, kata banyak orang bilang nggak kelihatan Yati Surahmannya. Iya, jadi kalau diikat baru kelihatan, bener. katanya. Iya, memang. Makanya tadi kan Visa nggak suruh copot. Iya, jangan. Nah, kalau diginiin nanti ada yang naksir. Enggak sih, orang udah banyak umurnya, siapa lagi yang naksir. Tapi kan kalau di flashback pasti nih orang-orang Sahabat Tripod Google nih Yati Surahman flashbacknya cantik loh Mami. Sebetulnya cantik itu ya maaf ya,
Walaupun itu hak kalian, mau operasi kayak mau endorse kayak apapun itu hak kalian. Cuma aku di endorse kemarin botok nggak mau. Oh ya, Mam. Ya, ini pertanyaan yang memancing Vista nih ya. Gimana sih ya, Mam itu menanggapi ya, maksudnya public figure zaman sekarang ya. Emang insan, semua serba insan. Itu gimana? Dalam Nggak apa-apa. arti ada endorse, ada ini, ada A, I, O sampai Z. operasi, Nah, kayak begitu-begitu itu tuh. hak mereka sih. Cuman kadang-kadang jadi bingung saya ngeliatnya. Karena hampir sama. Sama semua kok baru Kayak sih? kembar. Benar. Gitu sih. Jadi yang nggak ini Nggak kok punya jadi ciri ke khas situ. gitu. Iya, benar. Bingung aja. Kalau orang-orang dulu kayak Tante Christine Hakim itu memang punya ciri Dia khas. asli, iya, mukanya Yati asli. Surahman, Tante Mayati juga punya ciri khas. Egy Fredly ya, punya ciri khas sendiri dan tidak pernah diapa-apain ya kalau orang-orang dulu ya. Iya, kemarin ada lagi endorse salmon DNA. Nah, apa itu sama DNA gitu? Nggak tahu. Saya bilang ini apa nih? Ini vitamin untuk gini. Oh ya. Saya unjuk aja di IG, saya kasih foto saya yang muda. Bisa jadi gini nggak? Ya nggak bisa lah Bu. Aduh kalau nggak bisa nggak usah deh. Oke. Jawaban yang bagus itu. Iya. Dan pertanyaannya. Karena siapa lagi yang mau melawan Tuhan kan? Iya benar. Nggak bisa. Sebagaimana canggihnya operasi itu tetap nggak melawan Tuhan. Iya, Ya ini buat saya, yang tadi saya bilang, cantik itu sebetulnya dari hati. benar. Apapun iman kalian, perbaiki hatinya. Jangan sering-sering julid tadi yang kamu ngomong. Jangan iri, Iya. jangan mengambil hak orang. Iya. Kita harus tulus ikhlas gitu. Karena kita menjadi sekarang ini, kayak saya anak nomor 1, adik 8, Iya. kan bukan kemauan saya, kemauan Tuhan. Benar. Adik 8. 8. Banyak ya? Banyak Mam. Oke, jadi ya banyak sih ya cerita di tentang perfilman yang belum kita kulik sedalam-dalamnya ya, tapi ya lagi-lagi ya Sobat Tripod, durasi ya. Ya, yang penting kita saling menghargai. Ya, saling menghargai, menghormati ya, Saling menghormati. saling dalam semuanya lah. Empati harus berjalan terus gitu. Bukannya kita mau dihormati Iya, ya sebagai enggak. pemain, mungkin pemain Attitude lah, attitude. lama, iya lebih ke attitude, etika. Ya. Itu sih. Mayati, untuk kehidupan ya, keberuntungan mungkin ya, apa akan ada segmen dibacakan oleh kartu? Oh gitu. Iya, dan akan dibacakan oleh seorang Kang Dede Tarot. Oh ya. Keberuntungan, percintaan, enggak ya? Ya nggak Karir tahu. aja ya. Nggak Pokoknya tahu kehidupan juga sih. ya. Ya. Gimana? Oke, kita langsung sapa Kang Dede Tarot. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Vista. Halo Ma, apa kabar? Baik, puji syukur Dede. Akhirnya kita satu frame ya Ma. Sehat ya Ma ya? Sehat, Amin, makanya amin, tadi juga amin. dibilang sama Vista gitu, Ma ini ada temen Dede pakai tarot. Saya kan nggak ngerti. Iya, iya. Kalau memang ya harus karena ini Iya, podcastnya betul. harus ada Dede, ya saya ikut aja. Tapi Ikut ntar aja. kasih tahu saya yang bagus-bagus aja, yang Siap. jelek-jeleknya belakang aja. Siap, nanti. siap Ma, siap Ma. Kita seru-seruan aja ya Ma Iya, ya? iya, Oke. iya. Wah, saya grogi. Iya dong Ma, kenapa grogi? Karena di samping saya seniman yang luar biasa, ya legend. Saya bangga loh Mak, bisa satu Makasih. frame sama Mak. Makasih. Oh, oke Mak, ambil 4 kartu mana aja boleh. Oh, saya bisa ambil ya? Iya, Mak harus ambil 4 kartu mana aja boleh. Oh, Ambil 4 ya Mak. satu dulu 4. Satu-satu Mak. Satu dulu. Satu-satu. Jangan dibuka ya Mak. Jangan dibuka. Salah. Tuh kan dasar nggak ngerti. Dasar belegu. Aduh. Nah ini. Oke, Terus yang adanya. dua lagi. Ini. Siap, satu lagi Mak. Ini deh. Iya, oke. Aduh nggak tahu. Sobat Tripod, bagaimana kartu di tangan saya tentang Mak Yati? Wow. Mak, di sini
sesuai dengan peran ya Mak ya, yang Mak bawakan, Ten of Swords. Ya, di sini Mak ini orang yang tidak tega. Ya, orang yang tidak tegaan, orang yang sering dibohongin. Sering dibohongin ya Mak ya. Nah, itu dia karena tidak tegaan itu, tidak tegaan, percaya aja. Percaya aja. Dan saya lihat di sini, yang saya lihat di kartu ini banyak sekali yang bergantung dengan emak. Entah itu ya siapapun lah, all ya Mak ya, gitu yang saya lihat. Luar biasa ya Mak ya. Sehat terus ya Mak. Sebetulnya saya sih nggak merasa luar biasa sih. Orang saya juga bergantung sama yang di atas. Ya, betul. Tapi Mak dititipkan. Dititipkan ya. Dititipkan mungkin orang-orang yang membutuhkan Mak. Sehat-sehat ya Mak ya. Amin. Amin. Kita saling mendoakan. Oke, di sini ada kartu The Fool. Di kartu saya ada kartu The Fool ya Mak ya. The Fool yang artinya adalah saat ini Mak sedang memutar bisa dibilang otak. Mutar otak. Apalagi ya. Jadi Mak tuh orang yang nggak bisa diem. Kreatif banget, aktif banget ya. Dan sampai saat ini Mak itu menginginkan pokoknya hal apa lagi yang bisa saya ambil, hal apa lagi yang bisa saya lakukan. Dan Mak tidak pernah melihat bahwa Mak itu sudah bisa dibilang sepuh ya, bisa dibilang seperti itulah bahasa ininya ya Mak ya. Padahal ya seharusnya Mak itu sudah kalau bisa sudah tinggal senangnya doang. Nah, tinggal senangnya doang, jalan-jalan ya, kesana kesini ya. Amin ya Mak ya. Mudah-mudahan ada kita orang aminkan. yang memberi kesenangan. Ya, dan di sini ada kartu Ten of Swords ya. Di sini yang saya lihat di kartu saya, Mak masih ada mimpi, masih ada satu keinginan yang Mak itu menginginkan sesuatu hal yang baik untuk yang ada di sekeliling Mak, ada yang di sekitar adik-adik lah ya. Ya, gitu. bisa seperti itu ya, mungkin adik-adik, entah itu orang-orang yang ada di samping Mak lah, intinya sih seperti itu. Luar biasa banget Mak. Amin. Amin. Di sini ada kartu Nine of Pentacles di kartu saya ya. Ini kartu tentang uang Mak. Oh, wow. Maksudnya gimana? Oke, Mak ini rezekinya ada aja. Ngalir aja. Puji syukur. Rezekinya ada aja. Apa ya, ibarat wadah sudah sat isi lagi. Oh, amin. Sudah sat isi lagi. Selalu seperti itu. Dari pengalaman sih bukan mau riak ya. Iya, betul. Saya satu memang gak tegaan. Tapi itu juga karena dari pengalaman sering dibohongin. Jadi sekarang kalau mau ngasih orang, saya bicara sama Tuhan. Tuhan bolehkah gitu orang ini saya bantu. Misalnya dia perlu 10, saya cuma punya 2 nih, gimana? Gitu. Nggak bisa 10, misalnya saya gitu aja. Iya. Kalau Tuhan mengetuk hati saya boleh gitu. Gitu ya, aja. Mak itu luar biasa ya. Bagus banget ya. Memang tidak dibuat-buat, naturally. Mak, ada pertanyaan di sini? Ya kalau tadi katanya banyak mimpi apa, cuma kepingin adik-adik bahagia. Ya saya mau jual rumah itu aja, gitu. biar rumahnya cepat laku. Amin. Yuk 4 lagi Mak, mana aja boleh. Iya, 4 lagi ambil. 4 lagi. 1, 2, 3, 1 lagi Mak. Waduh. Nggak tahu deh. Ngerti. Iya, di sini kita seluruhan aja ya Mak ya. Di sini ada Queen of Pentacles di kartu saya. Mak, ini kartu tentang uang. Uang lagi ya. Kalau saya lihat di kartu saya Mak, kalau untuk Mak jual rumah ya, ini bisa. Tapi yang kecil dulu ya Mak ya, artinya uang kecil dulu ya. Yang uang besar ini kalau saya lihat masih banyak makan waktu lah ya. Masih makan waktu. Dan sini ada kartu The Lovers. Ya, The Lovers yang sebenarnya saya lihat di sini nantinya itu yang Mak dapatkan itu juga bukan untuk Mak sendiri sih sebenarnya. Ya, dan saya lihat di sini. Enggak, ini saya lagi mengusahakan, saya bilang sama hati saya sendiri, bukan saya pelit, tapi karena umur saya udah banyak, saya harus bisa memikirkan diri saya. Itu adalah rasa syukur saya sama Tuhan yang selama ini udah melihara saya. Jadi saya bukan pelit, tapi saya harus bisa lebih bijak berbagi. Betul gitu. Sekali Mak ya. Dan
yang saya lihat di kartu saya di sini, emak sudah mulai harus bisa untuk meng-save ya, menyimpan ya, betul. untuk diri Diri emak sendiri. Betul sekali ya. Dan di sini ada kartu strangers ya, strangers yang dalam perjalanan yang saya lihat di sini nantinya, apapun yang mak jalani, apapun yang mak ingin lakukan, ya insya Allah saya lihat di kartu saya tidak ada halangan nih mak untuk saat ini. Beda 3 tahun yang lalu mak. Amin. Yang saat ini yang saya lihat di tahun 2025 ini, ini agak cukup bagus ya mak ya. Untuk nanti akan banyak tawaran. Amin. Untuk film-film ya mak ya. Keren, luar biasa. Oke mak, ada pertanyaan? Apa mau saya lihat aja? Iya silakan, saya nggak ngerti. Ngerti soalnya. Ngertinya mak. Ya, bahasa Sunda. Ngerti. Oke, saya ambil aja. Wow, di sini ada kartu The Magician. Ya, The Magician mak, yang artinya adalah kehidupan mak ini selalu ada keajaiban, Mak. Amin. Miracle ya? Iya, miracle, ada suatu keajaiban, dan saya lihat di sini ada aja orang yang baik sama Mak. Ya, ada aja orang yang ngebantu ya. Ya, entah ngebantu itu bisa perjalanan karir ya, untuk kasih tawaran kerjaan ya, seperti itu. Dan emak juga kan sangat baik ya dengan orang-orang di sekitar ya, jadi mereka juga senang dengan emak ya. Oke, di sini ada kartu The Hangman mak, The Hangman ya. Di sini The Hangman ini artinya adalah emak ini sebenarnya butuh refresh mak. Butuh refresh tau mak, kayak hiburan, jalan-jalan mungkin ya, tapi mak tidak menyingkirkan itu. Mak menyingkirkan itu, dan mak selalu fokus dengan ya tadi kerja ya, seperti ya, itu. secara pribadi sih mau ya. Cuma kadang-kadang ya kan itu mesti punya duit tuh. Nah, ya kan? Sebenarnya sih kalau niat bisa aja sih, cuman kan tadi kembali lagi mak sendiri juga mungkin waktu nggak dapat, karena mak juga harus jadwal ya, syuting dan lain sebagainya ya. Dan kalau saya lihat di sini mak, di sini ada kartu Three of Pentacles ya. Mak ini nanti ya ini sekedar prediksi kartu saya ya mak ya. Nanti ada satu tawaran dan ini uangnya cukup besar. Amin. Untuk di film ya mak ya. Amin. Gitu. Sebenarnya sih mak, nggak perlu ngejual rumah juga, nanti akan ada rezeki besar buat emak. Sebenarnya kalau saya lihat di sini. Kalau soal rumah sih saya hanya gini loh. Itu kan rumah-rumah lama, terutama yang di Bogor itu lama sekali. Jadi biar ya itu salah satu refresh itu. Jadi saya mau mendapatkan rumah baru, hidup yang baru, lepas dari orang sekitar yang bisa mendampingi saya atau enggak, bukan itu, tapi paling tidak lingkungan menjadi baru supaya fresh lagi baru. Siap mak. Di sini ada kartu Nine of Swords. Kartu terakhir ya mak. Nine of Swords ya. Pesan saya di kartu ini mak. Sudah waktunya mak untuk mencintai diri mak sendiri. Ember. Ya, sudah waktunya emak harus mencintai diri emak sendiri, dan sekarang waktunya emak juga sudah harus menyenangkan diri sendiri gitu mak. Oke mak. Oke, makasih banyak. Sama-sama mak, dan coba untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang untuk urusan-urusan yang orang lain ya mak ya. Oke. Pesan saya sehat selalu buat Mak. Amin. Makasih doanya. Sudah mampir ke sini Mak. Oke, Sobat Tripod, saya akhiri saya dengan emak, dan saya akan kembalikan kepada Kak Pista Putri. Ya Sobat Tripod, lagi-lagi itu hanyalah prediksi. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Ya, Mayati gimana tadi? Sudah dibacakan oleh Kang Dede Tarot? Ya. Ya saya sih cuman nggak gitu ngerti ya. Makanya disuruh gini sampai latah kan. Bener. Ya karena nggak ngerti satu. Yeah. Tapi ya terima kasih gitu. Paling tidak memberikan satu ya apa ya ketenangan mungkin kalau mungkin hati saya kemarin khawatir atau gimana. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Benar. Mayati, ya semua ya yang terbaik lah ya. Oke Mayati, Visa mau satu pertanyaan lagi. Gimana Mayati ini sampai sekarang ya masih eksis di dunia entertain sampai sekarang loh dan masih sehat, alhamdulillah masih energik ya kalau bisa dibilang ya. Bukan sok religius sih, tapi kemana lagi kalau nggak ke Tuhan. Yeah. Saya bersyukur dikasih kesehatan, dikasih kemampuan, dan masih dipercaya sama teman-teman untuk diajak kerjasama. Itu aja sih. Jadi kalau memang sampai sekarang pun saya masih diajak sana sini syuting dan dipercayakan untuk peran apa, ya saya lakukan yang terbaik saja yang saya punya itu. Saya nggak mau mencoba untuk menjadi yang terbaik, nggak ada. Karena buat saya terbaik itu adalah filmnya semua, bukan karena individu. Gitu aja sih. Bagaimana kerjasama kita ini membuat sebuah karya tapi jadi baik. Walaupun berapa kali sih beberapa poster film di dalamnya saya sudah bermain, kontribusi saya jelas, saya menjadi pemain, tapi nggak ditulis namanya. Ada yang bilang produsernya nggak kenal film bintang film Indonesia karena dia dari India, kenalnya orang India. Oh gitu. Tapi kenapa dia hidup di sini ya? Saya cuma gitu aja. Cari duitnya di sini. Bener. Saya cuma gitu. Terus tapi buat saya nggak problem. Karena terus kemarin juga ada lagi. Kok Mbak Yati nggak ada nih namanya? Nggak apa-apa deh. Nama saya tercatat di hati-hati penggemar saya. Karena memang satu pengalaman lagi. Tidak ada nama, tapi untungnya ada gambar dalam poster saya. Terus mereka, mak lu nggak bilang-bilang, lu main tuh gue liat gambarnya, tapi nama lu nggak ada katanya. Ya lu lihat aja filmnya. Dan puji syukur filmnya booming sampai hampir 7 juta penonton. Wow. Walaupun nama saya nggak ada loh, tapi karena lihat ada gambar saya. Jadi artinya saya ikut juga membantu lah. Bukan karena saya tapi saya ikut membantu dari penggemar-penggemar saya jadi nonton film itu. Iya, tapi ya seorang Yati Surahman ya Sobat Tripod ya, siapa sih yang nggak terkesima dengan actingnya ya dalam soulnya, jiwanya untuk menjadi satu karakter itu satu scene. Kalau di dalam perfilman ya ada satu scene ya itu membuat gong ya, bisa menjadi golden scene-nya ya. Ya memang harus sih, karena dulu ada sutradara besar ya, kita panggilnya Om Steve atau namanya Teguh Karya, tidak ada peran kecil. Semua. Karena semua peran mencakup dalam satu karya itu. Gitu sih. Jadi nggak pernah aku merasa kecil. Benar. Mayati, terima kasih sudah mampir ke Tripod Trending Podcast ya di NFC Channel. Sehat selalu. Amin. Ya, amin. Terima kasih doanya. Selalu. Terus berkarya dan Visa ingin satu closing statement untuk generasi Gen Z sekarang dari seorang The Legend Sahabat Tripod. Terima kasih dengan doa Vista dan juga untuk Tripod selalu sehat, selalu terus berjalan podcastnya, bisa menghasilkan, membuat semua kru bisa teratasi, setiap manusia punya masalah bisa teratasi dan menjadi bahagia. Dan untuk generasi penerus saya senang sekali, banyak sekali pemain-pemain baru. Teruslah berkarya, tapi jangan lupa kalian punya kemampuan, itu dari Tuhan.
dan attitude dijaga. Pakailah hati nurani. Karena cantik itu harus dari hati. Kalau hatinya nggak cantik, mukanya juga jadi nggak cantik kali. Iya. Wow. Ini mewakili semua ya seniman-seniman di Indonesia. Oke, tiba di penghujung podcast. Terima kasih sekali lagi untuk Yati Surahman yang sudah mampir ke Tripod Trending Podcast. Akan Vista kulik the next bintang-bintang tamu yang terhits, terfenomenal pastinya sedalam-dalamnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe hanya di NFC Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.